Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan keistiqomahan untuk mempelajari ilmu-ilmu Islam yang merupakan pertanda bahwasanya kita dikehendaki kebaikan oleh Allah Rabb semesta alam. Sebuah kenikmatan yang tidak Allah berikan kepada seluruh makhluknya adalah nikmat iman, nikmat Islam yang dengannya seorang muslimah akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan di dalamnya. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Untuk mengawali konsultasi pada kesempatan malam hari ini, ada sedikit tausiah yang perlu kita dengarkan bersama, yaitu renungan bahwa seorang anak dilarang untuk mendurhakai ibu dan bapaknya. Kita tahu bahwasannya ibu dan bapak adalah dua sosok manusia yang utama. Melalui merekalah kita terlahir di dunia. Mereka telah membesarkan, mendidik kita semuanya sehingga menjadi manusia yang bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang kita orang-orang yang beriman untuk melakukan kedurhakaan kepada ibu dan bapak kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran tentang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Meskipun orang tua telah menasihatinya, tapi dia tetap mengabaikan nasihat dari orang tuanya. Allah sebutkan dalam Al-Quran di surat Al-Ahqaf ayat yang ke-17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi qala liwalidayhi uffil lakuma ata'idanini an ukhraja wa qad khalatil qurunu min qabli wa huma yastaghithanillaha wa ilaka amin inna wa'dallahi haqq fayaqulu ma hadha illa asatirul awwalin." Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang berkata, seorang anak yang berkata kepada kedua orang tuanya, "Uffil lakuma," cih untuk kalian berdua, "ata'idanini an ukhraja wa qad khalatil qurunu min qabli." Apakah kalian berusaha memperingatkanku bahwa aku akan dibangkitkan? Wa huma yastaghithanillaha wa ilaka amin. Maka kedua orang tuanya memohonkan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, "Wailaka, celakalah engkau, berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna wa'dallahi haq." Sesungguhnya janji Allah Subhanahu wa taala benar bahwa manusia pasti akan dibangkitkan. Fayaqulu ma hadza illa asatirul awwalin. Tapi anaknya justru mengatakan bahwa perkataan itu hanyalah dongeng orang-orang yang terdahulu. Ayat ini merupakan salah satu potongan dari kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang gambaran anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka seorang anak tidak diperbolehkan untuk mendurhakai ibu bapaknya karena dia tidak akan mampu membalas kebaikan keduanya. Ibu yang telah melahirkannya, bapak yang telah menafkahi dia sehingga dia bisa tumbuh menjadi seorang manusia. Mereka telah memberikan jasa besar. Mereka telah memiliki jasa besar untuk anak-anaknya. Sehingga anak-anak tidak layak untuk mendurhakainya. Kalaulah seandainya ada seorang anak yang ingin membalas jasa baik orang tuanya, maka itu tidak akan bisa. Kecuali ketika dia mendapati kedua orang tuanya sebagai seorang hamba sahaya, sebagai budak belian, kemudian dia keluarkan hartanya, dia beli orang tuanya, kemudian dimerdekakan, maka itu baru membalas jasa baik orang tua. Dan di zaman sekarang tidak ada lagi perbudakan, serta siapa pula yang mampu untuk mengeluarkan harta untuk merdekakan orang tuanya dari perbudakan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yajzi waladun walidan." Tidaklah seorang anak mampu membalas kebaikan orang tuanya illa an yajidahu mamlukan
fayashtariyahu fayu'tiqahu. Kecuali dia temukan orang tuanya sebagai seorang hamba sahaya. Kemudian dia beli orang tuanya tersebut dan dia merdekakan orang tuanya. Maka itu dia baru bisa membalas jasa orang tuanya. Di antara pelajaran yang bisa terambil dari ayat tadi, surat Al-Ahqaf pada ayat yang ke-17, bahwa diharamkannya durhaka seorang anak kepada kedua orang tuanya, kepada ibu dan bapaknya. Dan uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, merupakan salah satu dari dosa-dosa besar yang penyebutannya disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah penyebutan dosa kesyirikan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, al-kabairu al-ishraku billahi wa uququl walidaini wa qatlin nafsi wal yaminul ghamus. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada 4 dosa besar yang tertinggi. Yang pertama adalah al-isyraku billah. Yang pertama adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga, qatlun nafsi, membunuh jiwa. Dan yang keempat, al-yaminul ghamus, yaitu sumpah palsu. Kemurkaan Allah Subhanahu wa taala terletak pada kemurkaan kedua orang tuanya. Artinya ketika orang tuanya marah, maka Allah Subhanahu wa taala pun murka kepada anak tersebut. Sebaliknya, ketika orang tuanya ridha kepada anaknya, maka itu pertanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meridainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridha Rabbi fi riddal walid wa sakhatu Rabbi fi sakhatil walid." Keridhaan Allah Subhanahu wa taala terletak pada keridhaan orang tua. Keridhaan Rabb Subhanahu wa taala terletak pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala terletak pada kemurkaan orang tua. Inilah akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagai sedikit tausiah yang semoga bisa menyadarkan kita semuanya tentang dosa besar, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Silakan kepada moderator untuk membuka sesi konsultasi. Barakallahu fikunna jami'an. Ya, silakan. Pekan ini adalah sesi konsultasi ya. Besok tidak dibuka sesi diskusi di grup, jadi diganti di Zoom. Dan silakan yang ingin berdiskusi atau menanyakan sesuatu bisa raise hand terlebih dahulu. Ya, silahkan Ibu Meti dari Ciawi Bogor. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Bu. Afwan Ustadz, ini gini, anak kan punya tanah di Bandung, dekat dengan rumah kakak Ana. Nah, kakak Ana pengen beli tanah ini, tapi ngutang katanya. Ana nggak mau kalau diutangin, karena pengalaman yang sudah-sudah, kakak Ana ini kalau utang nggak pernah bayar Ustadz. Masya Allah. Tapi tahu-tahu Ana dapat info kalau tanah Ana itu udah dibangun rumah sama kakak Ana ini. Iya. Terus Ana tanya, emang udah ada uangnya buat bayar? Katanya, kata kakak Ana ini, nanti kalau udah ada, katanya gitu. Singkat ceritanya, akhirnya Ana setuju lah diutangin, karena udah terlanjur udah dibangun rumah terlanjur, jadi Ana setuju lah diutangin. Tapi Ana bikin surat perjanjian ya, sesuai surat Al-Baqarah, Ana bilang ada surat perjanjiannya. Dianya nggak mau Ustadz. Dan sekarang udah 4 bulan dari situ, dia belum bayar juga sama sekali ke Ana sepeser pun. Begitu Ana tanya lagi, dia malah jawabnya, nggak mau diburu-buru katanya bayarnya, pokoknya nanti kalau udah ada dibayar. Kayak gitu Ustadz. Ana bingung ini Ustadz. Itu kalau tanahnya kayak gini, orang tua atau gimana Bu? Tanah Ana pribadi Ustadz. Oh pribadi. Siap, Masya Allah. Iya. Jadi bingung Ana mesti bagaimana bersikap, apa perlu sholat istikharah, atau gimana kalau perlu sholat, gimana caranya Ustadz? Baik. Dari Bogor ya Bu ya? Nah Ustadz. Baik, Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus dari Bogor ya, tentang
Bagaimana ketika saudara ini tiba-tiba mengambil tanah begitu ya. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang perlu kita ketahui bahwa hubungan persaudaraan itu adalah hubungan yang tidak bisa terputuskan ya. Kalaulah ada mantan istri atau mantan suami, maka tidak ada mantan saudara, tidak ada mantan orang tua. Hubungan darah itu tetap ada ketika seorang ini berada di dunia ya. Maka perlu kita perhatikan jangan sampai permasalahan-permasalahan yang sepele dalam kehidupan dunia ini menjadikan seorang terputus hubungan silaturahminya. Dia bermusuhan dengan saudaranya, dengan kakaknya, apalagi bermusuhan dengan orang tuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadisnya, la yadkhulul jannata qati, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Dan terkadang putusnya silaturahmi ini adalah karena masalah harta, karena berebut harta warisan, karena memperebutkan sebidang tanah dan yang semisalnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an di surat Al-Fajr, Allah mengatakan wa ta'kuluna turatha aklan lamma, dan kalian memakan harta warisan itu dengan tamak. Artinya tidak memperhatikan halal haram, tidak memperhatikan hak-hak saudara, kemudian diambil semuanya. Maka ini perlu diperhatikan bahwa seorang muslimah jangan sampai interaksinya, muamalahnya dengan saudaranya menjadikan terputus hubungan silaturahminya. Adapun dalam sudut pandang Islam, ketika seorang ini akan memiliki satu barang, maka harus ada akad ya. Apakah itu jual beli, apakah itu dihibahkan, atau yang lainnya. Sehingga pada asalnya seorang tidak boleh mengambil harta orang lain sampai jelas bahwa itu menjadi kepemilikannya. Baik itu karena tukar-menukar jual beli, ataupun karena dihadiahkan oleh saudaranya. Hingga seharusnya saudara tadi itu dia akad terlebih dahulu, jual beli misalnya berapa harganya. Kalaulah memang kredit ya dicicil berapa lama dan seterusnya. Karena ketika jatuh tempo kemudian ada minta waktu untuk pelonggaran dalam pembayaran, maka antunna mendapatkan pahala seperti sedekah sebesar hutang tersebut. Jadi saran kita silakan dibicarakan baik-baik tentang status tanah itu, bahwa itu belum resmi untuk jual beli, tapi kok sudah dibangun begitu. Silakan dibicarakan sehingga nanti dapat solusi yang terbaik. Ya, jadi memang kadang perlu mengalah ya dengan saudara. Karena ketika keluarga kita kondisi ekonominya misalnya kurang ya, semua keluarga ikut memikirkannya. Ya, jadi silakan dicari solusi yang terbaik agar jangan sampai masalah tanah itu menjadikan hubungan renggang, menjadikan silaturahmi terputus, dan itu menjadi penyesalan pada hari kiamat ya. Ya wallahu taala alam. Ada lagi Bu dari Bandung ya? Afan Ustadz, Iya, dari Bogor, dari Ustadz, Bogor, Nam. perlu bikin apa perlu anak sholat istikharah gitu Ustadz, ini perlu dilanjut apa enggak gitu, anak masih bingung ini Ustadz. Iya, Soalnya mungkin silakan. orangnya Iya. ya, orangnya nggak mau diajak kompromi Ustadz, udah anak coba ngomong baik-baik, dianya tetap kayak gitu. Nanti aja dibayar kalau udah ada uangnya, katanya gitu. Tapi nggak jelas Ustadz kapan-kapannya gitu. Baik, mungkin dibicarakan sama suami Bu, bagaimana baiknya. Kalaulah memang kondisinya seperti itu ya, ya semoga Allah mudahkan antuna untuk mendapatkan ganti yang lebih baik. Ya, kalau memang itu diselesaikan dengan baik maka itu rezeki. Tapi seandainya itu diambil dengan cara-cara yang kurang pas, maka ya semoga Allah ganti yang lebih baik lagi begitu. Tapi coba dibicarakan dengan pihak suami, kira-kira bagaimana solusinya. Ya, sepertinya kalau suami yang bicara semoga menjadi perhatian untuk saudara ya, sehingga diselesaikan atau minimal jelaslah akadnya. Karena memang dalam jual beli apalagi yang tempo itu perlu ada akad yang jelas ya. Kapan pembayarannya, setiap tanggal berapa, besarannya berapa, dan seterusnya. Sebagaimana Allah sebutkan di ayat terpanjang di surat Al-Baqarah tentang hutang piutang ya. Yang disebut dengan ayatud dain itu. Begitu Bu, yang di Bogor Bu. Nah, Ustadz, jazakallahu khairan Ustadz, syukron. Jazakumullah khairan, afwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi ada pertanyaan lewat chat ini, tapi setelah ini nggak ada pertanyaan lewat chat ya. Langsung tanyakan.
dari Ibu Lintang di Sidoarjo. Semoga Allah selalu menjaga Ustadz sekeluarga. Ustadz Amin. izin Wa iyyakum. bertanya, bagaimana jika orang tua atau ayah terlanjur mendoakan keburukan untuk anaknya? Apakah doa tersebut akan diijabah oleh Allah? Apakah kita bisa memohon agar Allah tidak mengabulkan doa tersebut? Jazakallahu khairan. Wa jazakumullah khairan, Masya Allah. Pertanyaan yang sangat bagus dari Sidoarjo ya, tentang bagaimana ketika orang tua sudah terlanjur ya mendoakan keburukan untuk anaknya ya. Artinya bagaimana sikap orang tua seperti ini. Ada satu hadis dari Nabi SAW yang perlu menjadi renungan bagi para orang tua dan bagi anak ya, agar tidak menyakiti hati kedua orang tuanya. Rasulullah SAW bersabda, "Thalathu da'watin mustajabatun, la syakka fihinna." Ada 3 doa mustajab yang tidak ada keraguan akan kemustajabannya. Artinya pasti dengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti mengabulkannya. Apa 3 doa itu? Yang pertama, da'watul mazlum. Doanya orang yang terzalimi. Yang kedua, wada'watul musafir. Doanya orang yang sedang bepergian. Wada'watul walid ala waladihi. Doanya orang tua kepada anaknya. Maka ini adalah doa yang mustajab. Ketika orang tua mengucapkan kebaikan, maka kebaikan untuk anak itu. Demikian pula ketika keburukan yang terlontar, maka keburukan yang akan dirasakan oleh anak tersebut. Maka bagaimana orang tua? Yang pertama, hendaknya orang tua ini mengiringi doa kebaikan untuk anaknya setelahnya. Kalau memang doanya tidak lama ya, misalnya dia mengucapkan keburukan, maka dia bisa katakan, na'udzubillah min dzalik. Aku berlindung, kita berlindung kepada Allah dari perkataan tadi, artinya dari ucapan keburukan tadi. Tapi kalau jedanya cukup lama, maka hendaknya orang tua mengiringi doa kebaikan untuk anaknya. Ya, sebagaimana dia pernah mendoakan keburukan, semoga Allah Subhanahu wa taala menggantikan dengan kebaikan. Adapun anak sendiri ya, ketika dia misalnya mendapatkan doa yang seperti itu, hendaknya dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus meyakini bahwa tidak akan menimpanya kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuknya, baik berupa kebaikan ataupun keburukan. Artinya kalaulah dia terpaksa merasakan dampak dari doa orang tuanya dahulu, maka dia harus sabar, ya, dia harus introspeksi diri dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia misalnya mengiringi dengan berbagai amalan-amalan kebaikan, maka semoga amalan kebaikan itu bisa menjadikan doa tadi diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang lebih baik. Karena amalan kebaikan itu bisa menghapuskan keburukan-keburukan. Taubat yang dilakukan bisa menjadikan seorang terhindar dari bala dan keburukan. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-Qalam, ketika Allah menyebutkan tentang Nabi Yunus alaihissalatu wassalam yang melakukan sebuah kesalahan, yaitu meninggalkan kaumnya Nainawah setelah beliau berdakwah dan memberikan ancaman azab untuk mereka. Akhirnya Nabi Yunus meninggalkan mereka dan Nabi Yunus pun dilemparkan dari perahu di tengah lautan, kemudian dimakan ikan paus raksasa. Dan di dalam situ Nabi Yunus segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah, sesungguhnya aku benar-benar melakukan kezaliman. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qalam, laula an tadarakahu ni'matun min rabbih lanubidha bil ara'i wa huwa madhmum. Seandainya Nabi Yunus tidak segera mendapatkan kenikmatan dari Rabb-nya, yaitu segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, lanubidha bil ara'i wa huwa madhmum. Niscaya dia akan dilemparkan dari ikan paus dalam kondisi terhina di tempat yang kering. Jadi segera Nabi Yunus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya anak tadi yang melakukan kesalahan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang tua segera mengiringi dengan kebaikan, dengan doa-doa kebaikan, dan anak segera meminta maaf kepada kedua orang tuanya dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga apa yang diucapkan tidak menjadi kenyataan. Wallahu taala a'lam. Ya, silakan berikutnya Ummu Amar dari USA.
Ya, jazakumullahu khairan Ustazah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustaz. Nah, tafadhali Ada Amr. beberapa pertanyaan. Alhamdulillah Ustaz. Iya, Barakallahu Masya fikum. Allah. Wafikunna barakallah. Semoga Silakan, Allah Amr. menjaga Ustadz dan keluarga dimanapun berada. Amin wa iyyakunna. Ya, Ustadz, pertanyaan yang pertama adalah, mohon nasihatnya Ustadz, bagaimana bila kita mendengar bahwa ada seseorang yang mengatakan, ini sebenarnya sudah viral Ustadz, tetapi banyak yang mengatakan bahwa dia ini baik, mengajak orang kepada kegiatan penghafal Al-Quran, berbuat donasi, dan bagi sebagian orang mengatakan dia menjadi seorang ustazah, sebelumnya artis, tapi sekarang mengajak orang untuk menonton yang di dalamnya ada kemaksiatan. Apa jawaban kami Ustadz ketika kita bilang menonton film tersebut atau film lainnya banyakkan maksiatnya, tetapi bantahannya karena orang ini baik. Apa yang harus saya jawab Ustadz? Mohon nasihatnya. Jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan. Masya Allah. Pertanyaan sangat bagus ya dari USA ya, tentang bagaimana ketika ada seorang sosok yang dia baik bahkan menyeru dalam kebaikan, kemudian ternyata mengajak kepada hal-hal yang menyelisih syariat Islam. Taib, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama bahwa kita tidak boleh taklid ya dengan seseorang ya, kecuali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Malik rahimahullahu taala, semua ucapan itu bisa diterima atau ditolak illa sahibu hadzal qabr, kecuali pemilik kubur ini, itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ucapannya mutlak harus diterima. Adapun orang yang lainnya, maka semua ucapannya ditimbang dengan dalil apakah itu sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah atau menyelisihinya. Ketika dia sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita mengikutinya. Akan tapi ketika bertentangan, maka kita kembalikan kepada dalil yang ada. Maka semua berlaku seperti ini ya. Baik itu orang yang dikenal sebagai tokoh, pendidik, dan yang lainnya. Kalaulah yang diucapkan adalah kebaikan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita mengikuti. Tapi jika tidak, maka kita meninggalkannya. Maka bagaimana sikap kita ketika dia memerintahkan misalnya melihat sesuatu dan itu menyelisih syariat Islam yang mulia, maka kita menasihati kalau bisa. Kalau tidak, maka kita tidak mengikuti ucapan tersebut ya. Seandainya antuna punya kekuatan, punya kemampuan untuk mengingatkan, maka diingatkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Adz-Dzariyat, fadzakir. Allah menyebutkan, berikanlah peringatan, dan peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Maka ketika diberikan peringatan itu bermanfaat dan dia berubah, maka itu kebaikan. Akan tapi ketika tidak, maka minimal kita sudah menyampaikan nasihatnya kepada saudari, kepada saudara kita yang lainnya. Maka kembali lagi dalam pertanyaan, saat dia mengajak kepada hal-hal yang mungkar, maka cukuplah kita menasihati, kita tidak mengikuti, dan tidak perlu menjelek-jelekan muslim dan muslimah yang lainnya ya. Cukup kita nasihati saja, tidak perlu kita menjelek-jelekan dia begitu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala melarang kita dalam firman-Nya, di antaranya Allah mengatakan, wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi orang-orang yang suka mencela, baik dengan lisannya maupun dengan perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam surat Al-Hujurat, Allah mengatakan, la yaskhar qaumun min qaumin, asa janganlah seorang itu mencela kaum yang lainnya. Bisa jadi kaum yang dicela itu lebih baik daripada yang mencela. Sehingga cukup diperingatkan, dan apa yang diajaknya tidak perlu dijalankannya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya Ustadz, pertanyaan selanjutnya Ustadz, masih dari Amerika. Nah, tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon nasihatnya. Apabila ada pasangan orang tua yang berpisah, mengalami perceraian yang tidak bisa dihindarkan. Kemudian anak ikut ayahnya, tetapi kemudian anak ini
tidak mau berbicara dengan ibunya. Apakah termasuk perbuatan ini juga perbuatan yang durhaka, Ustadz? Sudah beberapa tahun ibunya berusaha menjangkau anaknya berkomunikasi, tetapi pada ujung-ujungnya anak itu marah-marah dan meminta sang ibu untuk menghentikan komunikasinya. Dan mohon nasihatnya Ustadz, apa yang harus diperbuat sang ibu melihat situasi yang terus berkelanjutan seperti ini. Jazakumullahu khairan atas nasihat Ustadz. Baik, jazakumullah khairan. Pertanyaan sangat bagus ya dari Amerika tentang anak yang tidak berbicara dengan ibunya ya. Ada satu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk renungan buat para anak dan khususnya bagi yang ditanyakan ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam hadisnya, la tahjura akhaka fawqa thalath. Janganlah kalian menghajar saudara kalian itu lebih dari 3 hari. Man hajara fawqa thalathin famata dakhalan nar. Orang siapa yang menghajar saudaranya lebih dari 3 hari, kemudian dia meninggal dunia, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Kalaulah hadis ini berkaitan tentang larangan menghajar, mendiamkan saudara sesama muslim ya, artinya bukan orang tua, itu diancam dengan neraka. Maka bagaimana dengan seorang anak yang dia mendiamkan orang tuanya? Apalagi dia mendiamkan ibunya. Maka ini tentunya adalah sebuah kemaksiatan yang tidak boleh dilakukan. Dahulu ada seorang sahabat yang dia ikut berperang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia tinggalkan ibunya dalam kondisi menangis. Maka sampainya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia mengatakan, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku telah tinggalkan ibuku dalam kondisi menangis. Maka kata Nabi, pulanglah, buatlah ibumu tertawa sebagaimana engkau telah membuatnya menangis. Rasulullah tidak mengizinkan dia ikut perang, tapi justru diperintahkan untuk membahagiakan ibunya. Kalaulah jihad yang besar saja, itu diletakkan oleh Nabi penyebutannya setelah birrul walidain. Lalu bagaimana dengan seorang anak yang mendiamkan ibunya? Tentunya akan sangat menyakitkan orang tuanya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang amalan yang utama. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, ayyul amali, ya Rasulullah, ma'ahabul amali ilallah. Wahai Rasulullah, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, as-salatu ala waktiha. Itu salat dalam waktunya. Qala thumma ayyu. Kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Qala birrul walidain. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Qala thumma ayyu. Kemudian apa lagi? Qala al-jihadu fi sabilillah. Kemudian baru jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga uququl walidain adalah dosa yang besar. Sehingga tidak boleh seorang itu durhaka. Apa itu durhaka? Itu dia melakukan hal-hal yang menyakiti hati orang tuanya. Baik itu dengan lisannya maupun dengan perbuatannya. Semoga satu hadis yang akan kita bacakan menyadarkan kita tentang pentingnya berhati-hati dalam ucapan dan perbuatan. Rasulullah menyebutkan ketika ditanya, ayyul muslimuna khairun, wahai Rasulullah, muslim yang seperti apa yang baik? Beliau mengatakan, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Itu seorang yang muslim yang lainnya selamat dari lisannya dan perbuatannya. Kalaulah gangguan kepada muslim lain itu merupakan dosa, bagaimana gangguan dengan kedua orang tua? Bagaimana gangguan kepada ibu? Maka ini tidak diperbolehkan dan ini bagian dari bentuk kedurhakaan. Hendaknya anak ini segera minta maaf kepada ibunya dan dia bahagiakan ibunya sehingga dia mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu taala alam. Iya Ustadz, jazakumullahu khairan. Cuma mungkin di sini kalau pihak ibu yang mengalami ini Ustadz, jadi dijauhkan oleh anaknya, jangankan anaknya disuruh bertaubat Ustadz, diajak ngomong lebih baik juga sudah menolak. Jadi kalau di posisi ibunya yang benar-benar harus dia lakukan untuk mengatasi kegalauan, kesedihan dari ditinggalkan anak, mungkin Ustadz bisa menambahkan Baik, Masya Allah. apa yang bisa dilakukan. Jazakumullahu khair Ustaz. Jazakumullah khairan. Iya.
Kalau dari pihak ibu ya, dari pihak orang tua, maka yang pertama dia harus bersabar ya. Karena memang sebagian anak itu ada yang menjadi musuh untuk orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat At-Taghabun, "Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum." Kata Allah Subhanahu wa taala, sebagian dari pasangan kalian, dari anak-anak kalian, aduwwan lakum, menjadi musuh untuk kalian, fahdharuhum. Maka berhati-hatilah dengan mereka. Kita tahu bahwa tidak semua anak para nabi itu menjadi anak yang baik. Di antara anak-anak Nabi Adam ada yang sudah diancam dengan siksaan karena membunuh saudaranya. Nabi Nuh alaihissalatu wassalam punya anak yang dikatakan oleh Allah, innahu amalun ghairu salih. Amalan anakmu tidak amalan yang baik. Dan demikian yang lainnya. Kalaulah para nabi saja mereka punya keturunan-keturunan yang terkadang tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka bagaimana dengan kita yang manusia biasa? Maka yang pertama, seorang ibu, seorang wanita muslimah harus bersabar bahwa ini merupakan bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala untuknya. Kemudian yang kedua, hendaknya dia senantiasa mendoakan kebaikan untuk anak tersebut, dibukakan hatinya sehingga pada saatnya dia menerima kebaikan, dia bisa menerima hidayah. Ya, mungkin dia sekarang masih belum terbuka ya. Pada saatnya insya Allah dia bisa mendapatkan hidayah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sikap sebagai seorang ibu ketika dilakukan demikian hendaknya dia senantiasa mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia menghadapinya dengan tabah, dengan sabar, bahkan dengan ridha karena dia yakin setiap perlakuan buruk anaknya kepadanya itu dicatat sebagai pahala kebaikan yang luar biasa. Karena kesabaran itu mendatangkan pahala yang sangat besar seperti hujan yang tercurahkan. Jadi hendaknya bersabar, dia mendoakan kebaikan dan menjalankan tugasnya sebagai seorang ibu yang senantiasa memberikan teladan dan kebaikan untuk anak-anaknya. Wallahu ta'ala a'lam. Iya. Ustadz, ini ada dari Eropa, Ustadz, Naam, yang tafadhali. menitipkan. Iya. Dari hamba Allah di Eropa, Ustadz, mohon Masya nasihatnya. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustadz, warahmatullahi wabarakatuh. kami punya beberapa saudara, 5 orang, dan kami cukup besar keluarganya, dan kami mengalami sedikit masalah. Ada kakak yang punya sifat pelit sekali, Ustadz. Padahal dia orang yang berpunya. Kami sebagai adik-adiknya ingin sekali mengajak kakak yang ini untuk mengubah akhlaknya yang pelit dan ingin dia membantu keluarganya juga dalam masalah keuangan. Karena kami kira dia adalah mampu dan kami tidak ingin kakak kami ini terjatuh pada kategori orang yang dikatakan bakhil. Iya. Apa yang bisa Ustadz nasihatkan agar tidak menyinggung juga, tetapi dia bisa berubah sikapnya lebih baik dan lebih generous kepada keluarganya. Seperti ada contoh dari kakak yang lainnya juga, Ustadz. Jazakumullahu khairan. Wajazakumullah khairan, Masya Allah. Pertanyaan sangat bagus dari Eropa ya. Baik, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan satu penyakit berbahaya dalam Al-Qur'an, yaitu penyakit syuh ya. Syuh ini lebih tinggi dari bakhil. Jadi kalau bakhil itu seorang tidak ingin hartanya keluar. Itu bakhil. Adapun syuh itu tidak ingin hartanya keluar dan dia ingin harta itu senantiasa masuk kepada dirinya. Jadi harta itu masuk tapi nggak ada yang keluar. Sampai-sampai saking berbahayanya penyakit syuh ini, Allah sebutkan dalam Al-Quran di surat Al-Hasyr Allah mengatakan, وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Barang siapa yang diselamatkan dari syuh pada dirinya, kebakhilan yang sangat ya, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, maka sungguhnya dia telah menjadi orang-orang yang beruntung. Ketika seorang terjangkit penyakit syuh, maka penyakit ini bisa menjadikan seorang ini memutuskan silaturahmi dan melakukan berbagai kedurhakaan karena saking pelitnya dalam masalah harta. Sehingga Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan dalam khutbahnya, iyyakum wasyuhha. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berhati-hatilah kalian terhadap penyakit syuh, penyakit bakhil yang sangat ini. Fa innama halaka man kana qablakum bisyuhi. Karena orang-orang sebelum kalian telah dibinasakan dengan sikap bakhil ini, dengan sifat bakhil pelit yang ini. Amarahum bil bakhili fabakhalu. Di hatinya memerintahkan untuk melakukan kebakhilan, dia pun bakhil, dia pun pelit. Wa amarahum bil qati'ati faqata'u. Ketika dia diperintahkan untuk memutuskan silaturahmi, misalnya tadi karena perebutan tanah, perebutan harta warisan, sehingga mereka tidak saling menyapa, maka itu pun dilakukan. Yang penting dapat harta. Wa amarahum bil fujuri fafajaru. Ketika hatinya mendorong untuk melakukan perbuatan fujur, perbuatan maksiat akan dilakukan. Bagaimana dia ingin memperkaya dirinya. Sehingga banyak dalil yang menyebutkan tentang anjuran untuk bersedekah ya. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan, tidaklah terbit matahari di pagi hari, tidaklah ada pagi hari, kecuali turun yanzilani malakani. Turunlah dua malaikat. Yang pertama mengatakan, Allahumma a'ti mumfikan khalafa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah ganti orang yang infak hari ini, dan berikanlah kehancuran orang yang menahan hartanya hari ini. Dan sangat banyak lagi hadis-hadis yang lainnya yang menunjukkan tentang masalah infak dan sedekah. Lalu bagaimana sikap kita? Silakan penanya ya, menyampaikan dengan bahasa yang santun, dengan bahasa yang mudah dipahami oleh orang tersebut. Misalnya, kasihan saudara kita butuh dibantu. Ketika kakak mau bantu sedikit aja, dia bisa keluar dari lilitan hutangnya. Seperti itu. Jadi pakai bahasa yang lembut, yang santun, dan juga diiringi dengan doa. Karena bisa jadi penyakit itu akan terlepas dari dirinya dengan doa orang-orang yang tulus kepadanya. Jadi dia berubah menjadi orang yang dermawan, menjadi orang yang suka membantu yang lainnya, dan semisalnya. Jadi silakan disampaikan dengan bahasa yang santun, dan tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam doa-doa agar kakak diberikan hidayah, agar terbuka hatinya. Dan bisa jadi seorang yang awalnya pelitnya luar biasa menjadi orang yang sangat dermawan di kemudian harinya. Misalnya Allah berikan ibrah dengan ada orang yang jatuh pailit, kemudian sampai depresi, kemudian dia tersadarkan, sehingga dia pun akhirnya mengeluarkan hartanya untuk diinfakkan. Wallahu ta'ala alam. Ya, amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan Ustaz. Nah, ada lagi Ahmad? Mungkin bergantian dulu Ustaz, karena ini ternyata banyak yang sudah resen. Baik, Masya Allah. Barakallahu fikum. Silakan yang lainnya. Silakan Ibu Darwati dari Jember. Silakan Ibu. Ibu Darwati dari Jember. Atau untuk menunggu Ibu Darwati bisa mic-nya dinyalakan dulu, mikrofonnya. Ya, sambil menunggu mungkin Ibu Novita dari Pasuruan, silakan. Oh, Ibu Darwati sudah menyalakan ya. Ya, terima kasih. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Bu. Iya, yang ini tentang haji Ustaz. Saya itu saat ini ada panggilan haji. Alhamdulillah, Masya Allah. Sebenarnya tahun kemarin juga ada panggilan haji. Saya menunda karena tidak diperlakukan kuota mahram. Suami saya itu meninggal tahun 2016. Terus langsung saya ganti, bukan diganti sih. Waktu itu tidak peraturan, langsung diganti. Jadi diambil daftar baru anak saya. Iya. Otomatis kan panggilannya nggak bersamaan untuk saat ini. Iya. Untuk tahun 24 ini, 24 sepertinya pendampingan kuota untuk pendampingan mahram itu ada, tapi ada syarat setelah tahap pembayaran pertama bisa ditambah, tapi kalau full tidak ada kuota untuk pendampingan mahram. Iya. Terus syarat juga kalau misalkan ada syarat untuk mengajukan
mahram itu saya harus lunas haji saya. Setelah itu kalau misalkan tetap tidak ada, kalau sudah lunasi tetap tidak ada, anaknya tidak bisa ditarik, otomatis saya harus nunda lagi nih Ustadz nih. Iya. Ji, Karena yang ditanyakan mahram apanya, Bu? tetap tidak bisa ditarik. Iya. Nah, yang ditanyakan gini Ustadz, kan syarat haji kalau sudah lunas itu kan cuma 2 kali. Misalkan saya saat ini 24 ini misalkan sudah lunas, saya belum bisa berangkat, otomatis saya punya kesempatan tahun 25. Iya. Kalau 25 besok misalkan tidak ada kuota untuk mahram lagi, gimana Ustadz? Itu harus akan hangus. Untuk yang Iya. kedua kali kalau nggak diambil itu akan tahun ketiga itu tidak bisa harus hangus, harus Iya. diambil dan daftar baru. Itu Dan gimana? tahun ini Apakah kecil saya ya, Bu, tetap ya? enggak? Kemungkinan pakai mahram bersama mahram kecil ya, Bu, tahun 2024 besok ini. Iya. Iya. Syaratnya syaratnya itu sangat tipis untuk ini. Bisa dipenuhi ya. Bisa narik. Iya. Baik, Masya Allah. Gitu, Bu, ya. Saya coba jawab dulu ya dari Jember ya. Pertanyaan sangat bagus tentang haji ya. Yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semuanya dimudahkan untuk melaksanakan haji dan umroh ya, karena pahala yang sangat besar sekali. Baik, tentang pertanyaan tadi ya, ada satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabiyun jalil, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafira masirati yaumin wa lailatin laisa ma'aha mahramah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dia melakukan perjalanan jauh sehari semalam yang tidak ditemani dengan mahramnya. Kita tahu kalau perjalanan dari Indonesia ke Saudi Arabia ya, kalau kita berangkat dari Surabaya itu, Bandara Surabaya 11 jam. Kalau berangkat dari Bandara Internasional Jakarta itu 9 jam. Jadi hampir ya sehari semalam kita itu berada di pesawat begitu dan semisalnya. Maka ini menunjukkan seorang yang melakukan haji atau umrah itu harus ditemani dengan mahramnya. Akan tetapi sebagian ulama ya memberikan rukhsah untuk haji yang pertama kali dan umrah yang pertama kali ini diperbolehkan. Artinya karena memang kesempatan itu kadang tidak berulang ya. Seorang belum tentu bisa mendapatkan usia di tahun depan, apalagi 2 tahun lagi dan semisalnya. Maka sebagian ulama menyebutkan kalau ini yang pertama kali maka ada rukhsah, ada keringanan. Bahkan ada ulama-ulama kita ya seperti Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, meskipun beliau tidak mengizinkan seorang muslimah itu berangkat tanpa mahram karena tidak terpenuhi syaratnya, maka seandainya ada seorang yang memaksakan diri untuk berangkat, maka dia berdosa karena safar tanpa mahram, namun hajinya atau umrohnya tetap sah. Ya, karena memang tidak disyaratkan dalam prosesi haji itu mahram ya. Artinya kalau dia misalnya tinggal di sana maka langsung jalan. Cuman kan perjalanannya kan jauh gitu. Intinya kalau memang bisa bersama dengan mahram di tahun ini atau bahkan tahun depan maka silahkan berangkat. Tapi kalau ternyata tidak ada maka bisa mengambil pendapat yang membolehkan berangkat untuk kali yang pertama. Tapi hukumnya boleh, Bu, seandainya jenengan mengambil yang afdal dengan tidak berangkat, maka juga tidak mengapa. Seperti itu, ya. Silakan. Berarti pilihan yang paling aman itu nanti untuk sesuai dengan syariat itu tahun depan. Biar nggak ada dosa itu tahun depan. Lebih baik harus nggak berangkat gitu. Ji, tahun depan kan masih ada kesempatan, Bu, jenengan. Yeah. Tahun depan siapa tahu bisa terpenuhi syarat-syaratnya, siapa tahu bahkan satu keluarga bisa berangkat, Allah berikan rezeki sehingga nggak cuma anak, mungkin sama menantu, sama keluarga yang lainnya bisa berangkat, Masya Allah. Ya. Jadi coba kalau memang tahun ini berat, coba ditunda tahun depan, seperti itu. Karena memang ketika tidak terpenuhi syaratnya tidak wajib sebenarnya. Ketika tidak ada mahram maka tidak wajib, sebenarnya begitu. Ji, mungkin begitu, Bu. Silakan didiskusikan dengan pihak keluarga juga.
Jazakumullah khairan Wa Ustaz. jazakumullah khairan. Ya, silakan berikutnya Ibu Novita dari Pasuruan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Ya, ini saya mau bertanya tentang harta waris, Ustadz. Nih. Iya. Orang tua saya mempunyai 2 orang putri. Itu untuk pembagiannya itu apakah harus kayak om saya itu dapat, itu bagaimana, Ustadz? Baik. Jazakallah, Ustadz. Wa jazakumullah khairan. Pertanyaan sangat bagus dari Pasuruan tentang warisan ya. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tentang masalah waris Allah Subhanahu wa taala telah mengaturnya dalam Al-Qur'an ya, di beberapa ayat dan sangat jelas sekali pembagiannya. Bahkan kalaulah perintah tentang masalah salat, puasa, bahkan zakat itu umum, aqimus shalah wa atuz zakah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Itu umum ya, teknisnya itu diatur dalam hadis Nabi SAW. Maka untuk masalah warisan itu langsung diatur oleh Allah dalam Al-Quran. Dan secara umum ahli waris terbagi 2. Ada ashabul furud dan ada asabah. Ashabul furud adalah ahli waris yang telah ditentukan bagiannya. Ada yang mendapatkan setengah, ada yang mendapatkan 1/4, ada yang mendapatkan 1/8. Ada pula yang mendapatkan 1/3, 1/6, dan 2/3. Itu adalah ashabul furud. Dan ditentukan. Dan kebanyakan ashabul furud itu adalah para wanita. Kemudian, kalaulah ashabul furud sudah mendapatkan haknya semuanya, dan harta masih tersisa, maka diberikan kepada asabah. Asabah terbagi 3. Ada asabah bin nafsi, itu para laki-laki yang terhubung dengan jenazah tanpa diselingi wanita. Kemudian ada asabah bil ghairi, yaitu wanita yang asalnya ashabul furud menjadi asabah karena pasangan laki-lakinya. Seperti saudara perempuan, anak perempuan, ketika ada laki-laki menjadi asabah dua-duanya. Kemudian yang ketiga adalah asabah ma'al ghair, yaitu bertemunya jalur ke bawah dengan jalur ke samping. Anak perempuan atau cucu perempuan bertemu dengan saudara perempuan kandung atau yang sebapak. Maka yang jalur ke bawah menjadi farad, sedangkan jalur ke sampingnya menjadi asabah. Baik, kembali dalam pertanyaan, kalau seandainya ahli warisnya itu hanya 2 saja ya, coba dicek lagi, hanya anak perempuan dan saudara laki-laki, maka anak perempuan itu dapat setengah dari jalur farad, dan sisanya yang setengah untuk saudara laki-lakinya jenazah. Begitu. Kalau saudaranya jenazah ya. Tapi kalau saudaranya itu maksudnya saudaranya anak perempuan tadi, jadi dia anak perempuan punya saudara laki-laki, maka dua-duanya menjadi asabah bin nafsi, laki-laki mendapatkan 2 kalinya anak perempuan. Ya, yang benar yang mana, Bu? Saudaranya jenazah atau saudaranya anak perempuan tadi? Atau omnya? Saya 2 bersaudara perempuan semua. Ada saudaranya bapak itu masih ada 1 laki-laki. Bapak ibunya bapak udah nggak ada ya? Bapak ibu bapak sudah nggak ada. Kalau saudaranya bapak itu ada 2 perempuan, 1 laki-laki. Baik, berarti untuk 2 anak perempuan mendapatkan 2/3 dari hartanya bapak yang dibahas ya? Iya. Iya, jadi 2/3 dari hartanya bapak. Sisanya untuk saudara laki-laki dan saudara perempuan. Bagian saudara laki-laki 2 kalinya saudara perempuan. Begitu. Ya, jadi untuk ini semua 2/3, sisanya untuk mereka. Begitu, Bu. Ya, anak perempuan dapat dari farad, yang saudara dapat dari jalur asabah bin nafsi. Untuk istrinya, untuk ibu dapat juga apa enggak, Ustaz? Istrinya bapak dapat, Bu. Ibu ya, dapat 1/8. Jadi ibu 1/8, kemudian 2 anak perempuan dapat 2/3. Nanti dihitung, kalau ada sisa, seandainya sisa ya, kita kan nggak ngitung jumlah hartanya. Maka nanti untuk saudara tadi, dengan perbandingan 2/1. Tapi kalau tidak ada sisa, maka cukup mereka berdua. Kalau seandainya untuk mereka aja kurang ya, 2/3 dengan 1/8 itu ternyata kurang jatah hartanya, maka harus diaulkan. Jatah mereka dikurangi berdasarkan asal masalah, berdasarkan KPK-nya nanti. Intinya ibu dapat 1/8,
dua anak perempuan dapat 2/3. Kalau ada sisa untuk saudara. Begitu. Oh iya, Ustaz. Pernah dulu itu orang tua saya itu mengasuh keponakan laki-lakinya, tapi Iya. keponakan ini itu pas tetap di dalam kakaknya tante saya. Apakah anak laki-laki ini berhak untuk meminta, Ustaz? Keponakan ya, Bu? Nggih. Keponakan berarti saudaranya, anaknya saudara ya. Anaknya Anaknya saudara, tante, ya. iya, itu kalah dengan saudara, Bu. Jadi anaknya tante dia nggak dapat. Oh, Kalah tidak dengan dapat. saudara tadi. Karena secara struktur dia lebih di bawahnya saudara. Intinya keponakan tadi nggak dapat. Begitu. Bagaimana caranya supaya dapat? Kalau memang dulu Bapak ngasih wasiat untuk keponakan ini, baru dia bisa dapat. Tapi kalau enggak, nggak bisa. Jadi anak itu namanya terhajab, terhalangi, kalah dengan saudaranya Bapak tadi. Yang laki-laki dan perempuan. Gitu, Bu. Oke. Oke, Ustaz. Afwan, ada satu lagi, Ustaz. Silakan, Ini silakan. kan orang tua saya kan masih hidup, alhamdulillah dua-duanya, Ustaz. Dan saya sekarang menempati rumah sama tanah yang ini tidak ada nama, maksudnya bukan namanya orang tua saya. Jadi pernah beli tapi belum dibalik nama. Iya. Dan ini apakah termasuk harta waris apa hibah, Ustaz? Artinya itu diberikan kepada jenengan ya, Bu? Nggih. Iya. Baik, kalau memang tanah itu sudah diberikan dan perpindahan kepemilikannya itu ketika Bapak masih ada, maka itu jadinya hibah, Bu. Meskipun secara sertifikat masih atas nama Bapak. Kan itu hanya birokrasi ya. Jadi sudah sepakat dulu diberikan, bahkan keluarga tahu bahwa tanah ini untuk jenengan, misalnya begitu. Maka itu namanya hibah. Meskipun itu bagiannya misalnya mengalahkan bagian yang lain, maka tidak mengapa. Karena ketika hibah tidak perlu 2/3, setengah, 1/8, tidak perlu seperti itu. Karena memang pemilik harta masih ada. Kalau perpindahannya setelah ketika pemilik harta masih ada, namanya hibah. Tapi kalau misalnya ada perkataan, kalau Bapak meninggal maka tanah ini menjadi milikmu, misalnya begitu. Maka ini namanya wasiat. Ini tidak boleh bagi ahli waris yang dapat wasiat, yang dapat warisan. Jadi jenengan tidak boleh dapat dua, dapat wasiat iya, dapat warisan iya, tidak boleh. Ketika dapat warisan maka wasiatnya batal. Begitu, Bu. Oh, okay. Iya, tergantung kapan perpindahan kepemilikannya. Adapun nama itu tidak jadi jaminan. Nama bisa atas nama Bapak, tapi sudah diberikan kepada jenengan, misalnya begitu, sudah pindah kepemilikan. Kalau misalnya beliaunya ini bilangnya itu bukan nanti kalau saya meninggal, jadi nanti kalau besok gitu, kalau bahasa orang Jawa itu besok ini tanah yang di sana buat kamu urus. Nah, itu masuk warisan wasiat atau seperti apa? Kalau secara uruf kata besok itu artinya apa ya, Bu ya? Kalau maksudnya adalah besok ketika Bapak sudah nggak ada, berarti wasiat jatuhnya. Tapi kalau secara uruf itu ya nggak tahu kapan dan waktunya pun nggak ditentukan kan? Berarti itu tidak ditentukan. Berarti belum ya. Jadi itu masih hartanya Bapak yang dihitung sebagai warisan nantinya. Karena nggak jelas kapan ini ya. Tapi kalau uruf misalnya di daerah sana besok itu artinya ya kalau orang tua sudah nggak ada, itu bahasa halusnya misalnya begitu. Ya berarti itu wasiat jatuhnya. Seperti itu. Kalau wasiat tadi nggak. Kalau wasiat nggak boleh, Bu. Iya, karena jenengan sudah dapat jatah 2/3 bersama saudara jenengan tadi. Oh, berarti wasiatnya tadi batal ya, Ustaz ya? Batal, tidak bisa. Begitu. Oh, iya. Jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan, ya. Silakan yang lainnya. Baik, silakan yang lainnya. Assalamualaikum Ustaz. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhali, silakan. Ustaz, Ana ingin bertanya kayak seperti yang tadi ukti yang di Bogor tadi, Ustaz. Ini dari mana, Bu ya? Dari Tangerang, Ustaz. Tangerang. Dari Ummu Zulfa. Ummu Zulfa Tangerang.
Oh iya, silakan dari Tangerang. Jadi gini Ustadz, kakek anak itu dulu memberi hibah kepada ibu saya sama bibi gitu. Iya. Terus kakek bilang kalau ini bagiannya separuh-separuh 1000 meter gitu. Terus Qadarullah udah dibikinin nama sertifikat sama kakek anak. Terus Qadarullah itu notarisnya salah gitu Ustadz. Waktu bikin itu satunya 1.500, satunya 500. Terus Iya. waktu disampaikan itu katanya ntar aja kalau udah dibagiin ke anak-anak sekalian betulinya gitu kata bibi itu. Terus lama-lama bibi itu udah meninggal Ustadz sekarang. Nah, sekarang tinggal anak-anaknya. Tanpa sepengetahuan keluarga kami, mereka sudah membagi warisan itu ke anak-anak bibi itu semua, Ustadz. Jadi nggak Iya. ditanyakan ke keluarga kami, padahal ibu masih ada itu, ibu saya masih ada sampai sekarang. Baik, berarti Terus, pembagiannya ketika bibi masih hidup ya, Bu? Waktu bagi iya, masih, itu tanah hibah, tadi? Ustadz. Ya, Oh enggak, meskipun kalau yang pertama kali yang dikasih kakek itu dari kakek masih hidup, Ustadz, masih hibah. hidup, iya. Kemudian Terus, dari bibi yang sampai di notaris tadi yang salah, bibi juga masih hidup. iya, terus bibi bilang kalau ntar betulinya ntar aja bareng-bareng gitu, Ustadz. Iya, iya. Nah, sampai bibi sudah meninggal, waktu bibi sakit itu kami udah mengingatkan gitu Ustadz. Tapi Iya. katanya entar aja gitu, sekalian bayarnya, maksudnya sekalian biayanya bareng-bareng gitu loh Ustadz. Dan akhirnya sampai meninggal sesuai dengan yang di notaris ya pembagiannya. Setelah meninggal, keluarga bibi itu, kakak-kakak sepupu anak itu tanpa sepengetahuan keluarga kami, mereka membagi ke anak-anaknya gitu Ustadz. Padahal ibu Iya. anak itu masih ada, tapi dilompatin kayak nggak dianggap gitu Ustadz. Artinya tetap mereka mengambil jatah yang 1.500 tadi, Bu ya? 1.500 itu. Iya, Ustadz. Baik. Jadi bagian ibu saya tinggal 500. Baik, Terus baik. waktu kami gugat kan kami bilang katanya itu udah bukti sertifikat jadi udah ontetik katanya gitu kan. Terus Iya. anak bilang kalau itu masih ada saksi hidupnya kayak ada paman juga masih ada gitu loh. Tapi mereka tidak mau tahu. Terus Baik. terakhirnya tuh kami cuma bilang gini, Ustadz jangan tanyakan. Anak kan bilang gini, kalau di dunia ya udah nggak apa-apa dia nggak mau mulangin tapi kelak di akhirat kami akan menuntut seperti itu Ustadz. Dan semenjak itu Masya tuh Allah. kami kayak ada renggang gitu loh Ustadz kayak Iya. karena beda kota juga jarang WA-an, jarang telepon seperti Iya, itu. iya. Baik, Masya Allah. Baik, pertanyaan sangat bagus dari Tangerang ya tentang masalah harta warisan ya. Dan inilah yang disebutkan oleh para ulama ya. Salah satu hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala itu menyerincikan tentang waris dalam Al-Qur'an secara langsung ya. Karena seorang yang dulu bisa bermain akrab dengan saudaranya, dulu mungkin makan bareng ketika lebaran dan hari raya, tapi ternyata jadi musuh ya ketika perebutan masalah harta. Sehingga Allah ingatkan dalam surat Al-Fajr tadi, wa ta'kuluna turatha aklan lamma. Dan kalian telah memakan harta warisan dengan sangat tamak begitu. Maka bagaimana sikap sebagai seorang muslim dan muslimah? Kita harus meyakini bahwa harta kita, rezeki kita itu tidak akan berkurang. Allah telah menetapkan tidak akan berkurang. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan dalam haditsnya, Inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha wa in abta'a anha. Kata Nabi SAW, satu jiwa tidak akan pernah meninggal dunia sampai dia menghabiskan seluruh lumbung rizkinya. Bisa jadi mungkin secara nominal harta itu tidak seperti yang diharapkan ya, berkurang. Tapi dijadikan anak-anak sehat, ya dijadikan anak-anak menjadi anak yang soleh, itu bagian dari rizki. Jadi bagaimana sikapnya? Hendaknya seorang ini ya sudahlah melupakan, dia ya memaafkan seperti itu dan yakin Allah akan berikan ganti yang baik. Daripada hubungan menjadi retak ya. Adapun tanah sudah tidak akan balik tapi hubungan menjadi retak dan tidak ada mantan saudara akhwatifillah. Maka hendaknya seorang memperbaiki hubungan dengan keluarganya dan sudah dilupakanlah masalah harta. Ada banyak cara lain untuk bisa mendapatkan rezeki di muka bumi ini. Sampai-sampai disebutkan oleh Nabi SAW ketika seorang ini ingin mendatangkan bukti, maka hendaknya dia menunjukkan buktinya dan tidak ada buktinya begitu. Barang siapa yang menggugat maka dia mendatangkan bukti dan tidak ada buktinya maka sulit sekali. Semoga satu ayat yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ya tentang seorang yang berlapang dada memaafkan saudaranya menjadi motivasi untuk kita semuanya. Allah mengatakan faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan berbuat islah ya. Bagaimana keluarga bisa kembali akur, maka fa ajruhu 'ala Allah. Pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Jadi yang sekarang sebaiknya kembali menjalin hubungan dan sudah dilupakanlah masalah tanah itu, silahkan diambil dan insya Allah Allah berikan ganti yang jauh lebih baik. Jangankan satu tanah yang diambil ya, kebaikan yang dilakukan di malam hari Allah akan berikan balasannya. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Barang siapa melakukan kebaikan sekecil dzarrah Allah akan tunjukkan pahalanya. Apalagi sampai diambil tanah yang sedemikian banyak. Jadi cukup seperti itu dan tidak perlu memberikan ucapan-ucapan keburukan karena bagaimanapun juga itu adalah saudara antunna ya. Jadi islah lebih baik daripada berpisah begitu. Wallahu Iya ta'ala. Ustadz, ketika ini Ustadz, Ana baca hadis yang Ustadz sampaikan yang ke-26 itu Ustadz, Iya. apa kayak ini apa larangan permusuhan itu loh Ustadz, Ana nangis gitu, maksudnya Ana nggak niatan untuk apa permusuhan gitu loh Ustadz, apakah harus keluarga kami yang memulai gitu Ustadz? Iya. Mungkin bisa jenengan yang memulai untuk islah Bu. Apalagi ntar lagi kan bulan Ramadan ya, bulan Idul Fitri. Coba berkunjung ke sana, bawa hadiah ya. Jadi sudah jalan biasa, tidak bahas sedikit masalah warisan, masalah tanah, udah jalan begitu. Ya mungkin awal-awal agak berat ya karena memang sempat ada sengketa, ada masalah. Tapi insya Allah lah pelan-pelan sehingga nanti orang akan melihat bahwa sebenarnya ada niatan baik untuk kembali islah ya. Sehingga keluarga menjadi harmonis, menjadi akrab lagi ya. Lebaran menjadi momentum yang indah. Tidak ingat lagi Ini masalah maksudnya tanah. walaupun pihak kami yang dizalimi gitu Ustadz. Iya, memang mungkin begitu Bu. Cuman kita perlu berlapang dada ya Bu ya. Kalau ingin kondisi lebih baik ya. Memang sih orang yang berbuat dolim itu punya doa yang mustajab ya. Sebagaimana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wattaqi da'watal mazlum, fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab." Takutlah kepada doanya orang yang terdolimi, karena tidak ada antara dia dengan Allah itu penghalang. Tapi lihat Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam Bu ya. Ketika Nabi Nuh Alaihi Wasallam mengeluarkan doa mustajabnya untuk menghancurkan seluruh manusia dengan taufan yang besar pada zamannya. Nabi ketika dilempari batu oleh penduduk Taif ya, sampai ditawarkan malaikat gunung untuk menimpakan untuk penduduk Taif ya. Sampai Ibunda Aisyah pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah ada kejadian yang lebih memilukan daripada kejadian Uhud?" Kata Nabi, ada kejadian di Taif. Tapi ketika itu Nabi tidak keluarkan doa mustajabnya, Bu. Beliau menyimpan untuk mengeluarkan syafaatul uzma pada hari kiamat. Ini menunjukkan orang yang berlapang dada, hatinya lebar, hatinya luas, tidak mudah tersinggung dan semisalnya. Jadi kalau boleh menyarankan, ya silakan dilupakan, silakan dimaafkan, dan nanti hubungannya lebih baik, Bu. Lebih nyaman ya. Insya Allah begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Syukran jazakallah khairan Ustadz. Jazakallah khairan. Mungkin cukup ya dari moderator. Iya, masih ada yang raise hand ini. Ibu Dania Susana Iya. dari Sidoarjo. Baik, mungkin ringkas ya. Silakan Bu, dari Sidoarjo Bu. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhali silakan. Pertanyaan saya singkat saja. Bagaimana hukum seorang istri apabila mematuhi suami yang tidak mau mendukung birrul walidain pada orang tua istri, orang tua kandung. Sedangkan di sini ada alasan kuat bagi suami karena suami mempunyai rasa kecewa gitu sama keluarga kandung si istri. Baik, Bagaimana Masya Ustadz? Allah. Baik, luar biasa pertanyaan dari Sidoarjo ya tentang ketika ada seorang istri yang ingin birrul walidain tapi suaminya tidak mengizinkannya begitu. Kalaulah memang seperti itu ya dan suami punya alasan yang kuat ya, dan harus memilih ya, tidak bisa dikompromikan, maka seorang istri hendaknya mentaati suaminya. Jadi silakan dia ucapkan permohonan maafnya kepada orang tua karena belum bisa mengunjungi mereka sekarang begitu. Karena seorang istri yang taat kepada suaminya, Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan dia boleh masuk pintu surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha wa hafidat farjaha qila laha udkhulil jannati min ayyi abwabil jannati syi'ti." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang muslimah yang dia menjaga salatnya, dia menjaga puasanya, dia mentaati suaminya dan menjaga kehormatannya, maka kelak pada hari kiamat dikatakan silakan masuk pintu surga dari mana saja, silakan masuk surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki.
Ini menunjukkan Masya bahwa Allah. ketaatan seorang istri kepada suami lebih besar daripada ketaatan dia kepada kedua orang tuanya. Kalau memang berbenturan, tapi kalau tidak maka dikompromikan lebih utama. Sampai Bu, ada seorang wanita Bu, yang dia ini tidak mau menikah ya. Dia tidak mau dinikahkan oleh orang tuanya. Dan orang tuanya ini mengantarkan dia, melaporkan dia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wanita ini mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak akan menikah sampai engkau sebutkan apa hak suami atasku. Maka Rasulullah SAW menyebutkan besarnya hak suami atas dia. Artinya kewajiban seorang istri kepada suaminya. Kata Nabi SAW, haqqu zauji ala zaujatihi. Hak suami atas istrinya. Kewajiban istri atas suaminya. In law kanat bihi qarhatun lafasahatha ma'addat haqqahu. Seandainya suaminya punya luka yang bernanah ya, mohon maaf, kemudian istrinya menjilatinya, maka itu dia belum menunaikan hak suaminya. Maka spontan dia mengatakan, kalau begitu aku tidak akan menikah ya Rasulullah. Artinya besarnya kewajiban istri untuk taat kepada suaminya. Suatu ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, sepulangnya dia dari Persia langsung bersujud kepada Nabi SAW karena melihat orang Persia yang menghormati raja-raja mereka. Maka Nabi mengatakan, seandainya aku diizinkan untuk memperbolehkan seorang sujud kepada orang lain, la amartul mar'ata an tasjuda ala zawjiha. Niscaya aku akan perintahkan istri sujud kepada suaminya. Tidak boleh manusia sujud kepada yang lainnya kecuali istri kepada suaminya. Itu pun juga tidak boleh dalam agama kita. Ini semua menunjukkan kewajiban istri taat kepada suaminya. Jadi begitu Bu. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi ini kesimpulannya kalau misalnya Lebaran nanti apa juga berlaku seperti ini, Us? Apa tetap nanti saya harus mentaati suami agar tidak menemui orang tua? Iya, kalau memang bisa dikompromikan Bu ya, misalnya bisa dibicarakan, kan kemarin sudah ke rumah orang tuamu, sekarang ganti ke orang tuaku, misalnya begitu, dan suami menerima utama. Tapi kalau suami tetap tidak, ya taat kepada suami. Silahkan ditelepon orang tuanya, disampaikan bahasa yang santun, sehingga tidak ada gap ya antara menantu dengan mertua ya. Tapi tetap dalam ranah antunna mentaati suami begitu. Wallahu ta'ala Jadi a'lam. karena suami juga tidak mau berhubungan lagi gitu Us, dengan mertuanya. Itu saya juga takut nanti durhaka gitu loh. Iya, Apakah itu termasuk durhakaan gitu antara kalau suami dan iya, mertua? kalau suami dengan mertua kan urusan suami Bu ya. Tapi kan jenengan sebagai seorang istri kan kewajibannya taat kepada suami. Adapun pertama suami Suami. bermusuhan misalnya tidak akrab dengan mertua, itu urusan dia begitu, dan itu sisi lain. Adapun istri ikut suami. Ya, selama Oh. tidak diperintahkan dalam kemaksiatan, maka tetap taat suami. Ya, dan hendaknya jenengan bertindak di pihak yang menyatukan mereka. Bahkan seandainya terpaksa berdusta, maka dustanya tidak berdosa. Ya, misalnya bilang, Bu ini, atau misalnya ke suami, ini ibu sangat kangen loh, pengen dikunjungi sama sampean Mas, misalnya begitu. Padahal enggak sebenarnya, itu tidak dosa. Ya, karena untuk menyatukan dua pihak yang saling bermusuhan. Begitu. Masya Allah. Terima kasih. Sangat jelas penjelasannya, Us. Barakallahu fikum. Tapi cukup ya, moderator ya. Ada satu yang terakhir mungkin boleh. Terakhir, nah, tafadhali, silakan. Silakan Ibu Hana Indah. Ibu Hana Indah dari mana ya? Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana Bu? Ini dari Bogor Ustadz. Dari Bogor, Masya Allah. Nah, tafadhali. Ya. Ana izin bertanya Ustadz. Ini ada masalah sedikit di rumah. Anak-anak satu, anak kan punya anak 6. Iya. Anak-anak yang nomor 4 ini sama sekali nggak mau sholat Ustadz. Sama sekali nggak mau sholat. Karena sudah berusaha untuk memberitahukannya dengan baik-baik. Usia berapa Ya, tahun Bu? Sekarang usianya 21 tahun Ustadz. Masya Allah. Iya. Kayaknya sih anak kecolongan, dia kayaknya salah pergaulan Ustadz. Ini anak bener-bener bingung gitu Ustadz. Gimana caranya supaya dia tuh mau sholat gitu Ustadz. Iya.
Anak takut Ustaz, takutnya ntar Allah menutup hatinya gitu sampai dia nggak mau sholat sama sekali Ustaz. Iya, Anak udah coba untuk menasihatinya, sudah iya, memarahinya, sudah mendoakannya gitu. baik, Tapi nggak berubah-berubah juga gitu Ustaz. Anak baik, harus gimana Ustaz? baik, Masya Allah. Siap, Masya Allah. Pertanyaan sangat bagus ya dari Bogor ya, Bu ya? Iya Ustaz. Dari Bogor. Baik, luar biasa. Taib, bagaimana sikap orang tua ya ketika seperti itu ya? Ketika orang tua sudah berusaha menasehati, maka orang tua tidak terkena ya dari adab atau dampak dari dosa itu karena memang anaknya sendiri begitu. Tapi tetap sebagai orang tua tetap memberikan nasihat ya semampunya, terutama ketika kondisi anak itu sedang di bawah, Bu. Ketika misalnya dia misalnya dikeluarkan dari perusahaannya misalnya atau sedang sakit ya. Dan kondisi-kondisi di bawah yang lainnya, maka sambil dikunjungi, sambil dijenguk, sambil diberikan kata-kata nasihat. Siapa tahu ucapan itu masuk ya. Ini peringatan dari Allah untukmu agar engkau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Kemudian terus seperti itu, berdoa kebaikan, melakukan kebaikan dan semisalnya. Jadi jangan sampai keluar kata-kata kalau begini maka engkau tidak akan masuk surga. Jangan sampai keluar seperti ini. Jadi jangan memvonis, tetap ada harapan. Ingat dulu bahwa ibunya Abu Hurairah radhiyallahu taala itu sangat benci dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Hurairah sebagai seorang anak itu senantiasa bersabar. Sampai suatu ketika dia tidak sabar lagi karena Abu Hurairah sangat cinta kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ibunya benci kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sampai dia akhirnya pergi kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam kondisi menangis dan Nabi pun mendoakan kebaikan agar ibu Abu Hurairah masuk Islam. Lalu akhirnya dia pulang ke rumah, dia dengarkan ibunya sedang mandi. Kemudian setelah keluar dari kamar mandi, ibunya menyatakan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masuk Islam ibunya. Sesuatu yang mustahil, tapi apalah artinya kemustahilan bagi Allah Subhanahu wa taala. Bisa berubah ya pada saatnya. Dan banyak kisah, Bu, ya, orang-orang yang dulu asalnya kaya ya, jaya, tidak sholat, jauh dari agama, ketika jatuh pailit dia malah belajar agama. Sangat banyak sekali. Banyak cara Allah untuk bisa menyadarkan dia. Yang jelas sebagai seorang orang tua harus mendoakan kebaikan, memberikan ucapan-ucapan yang baik, sehingga pada saatnya akan berubah ya anak tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin begitu ya. Anak takut Ustaz nanti kalau anak meninggal dunia, anak-anak belum sempat tobat, belum sempat kembali ke jalan yang benar. Bagaimana ya Ustaz? Ya Allah, anak bingung benar-benar. Iya, setelah berdoa kepada Allah maka semuanya diserahkan kepada Allah, Bu. Artinya ketika memang Allah menghendaki kebaikan maka akan ada jalan. Akan tapi sebaliknya ketika Allah kehendaki keburukan kepada siapapun maka semua tidak akan bisa memberikan petunjuk. Tidak semua anak Nabi menjadi anak yang baik ya. Anaknya Nabi Nuh juga meninggal dalam kondisi tenggelam dengan tufan dan yang semisalnya. Dan seterusnya. Jadi intinya kita sudah berusaha sebagai orang tua dan kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang terpenting, sebelum ajalnya datang masih ada kesempatan untuk dakwah. Ya, siapa tahu dengan ucapan-ucapan jenengan yang lembut, ya doa yang dipanjatkan di tengah malam bermanfaat untuk dia. Ya, jadi terus berusaha, Bu. Insya Allah masih bisa berubah ya. Baik, begitu ya, Bu ya. Barakallahu Ustaz, jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Baik, cukup ya moderator? Ya, cukup. Baik, mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Silahkan ditutup oleh moderator untuk mengakhiri konsultasi pada kesempatan malam hari ini.